Kenapa saya juga bikin status seolah sindir-sindiran. Itu bukan sindir-sindiran, tapi itu menyampaikan karena saya merasa tersindir. Kenapa saya merasa tersindir? Karena Karen ini sudah WA ke saya sebelumnya. Persis, cuman tidak nyebut namanya. Karen ini mempertanyakan anak buah saya, di mana Jai itu? Katanya uangnya ada di si Jai. Oke, jadi hari ini saya membuat semacam klarifikasi karena banyak teman-teman yang nanya di DM saya dan WA saya dari teman-teman wartawan. Apakah yang dimaksud di status Karen itu adalah saya? Kenapa saya juga bikin status seolah sindir-sindiran. Itu bukan sindir-sindiran, tapi itu menyampaikan karena saya merasa tersindir. Kenapa saya merasa tersindir? Karena Karen ini sudah WA ke saya sebelumnya. Persis, cuman tidak nyebut namanya. Karen ini mempertanyakan anak buah saya, di mana Jai itu? Katanya uangnya ada di si Jai. Dan Karen minta saya yang harus tanggung jawab karena anak buah saya. Sedangkan saya dari corona ini tidak pernah ketemu si Jai. Si Jai itu ada di kampung, pulang kampung. Tapi saya bercerita dulu sedikit di sini. Awalnya saat Karen datang ke saya, minta saya sebagai pengacaranya untuk membantu dia. Kasus pertama adalah yang di Bandung. Kedua, bikin laporan di Polres Jakarta Selatan. Karen minta bantuan ke saya bantu saat itu. Dan sudah berjalan. Sehingga dari kasus itu, karena rame dan harus banyak yang Karen klarifikasi terhadap publik, akhirnya beberapa televisi ini mengundang Karen dan saya termasuknya. Nah, karena dalam satu hari kadang TV itu undang, ada beberapa TV dalam satu hari itu, tentunya Karen ini harus bisa mengatur waktu. Karen saat itu nggak akan mampu bayar orang. Ya, untuk mengatur jadwalnya dia. Akhirnya anak buah saya namanya Jai, Jelani. Nih Karen, ini Jai, dialah bantu di sini karena si Jai ini juga bantu saya ngatur waktu saya, ngatur jadwal saya, sehingga dibantukan juga ke Karen untuk bantu jamnya Karen, jadwalnya Karen saat itu biar tidak bentrok kalau ada undangan. Nah, karena teman-teman televisi itu komunikasinya dengan Jai, mungkin ada operasional, ada ongkos terhadap Karen ini melalui Jai. Karena komunikasinya dengan Jai. Sampai hari ini saya tidak tahu jumlahnya berapa orang yang ngasih, berapa stasiun yang ngasih, saya tidak tahu. Dan kenapa Karen bawa-bawa nama saya? Kan begitu. Dan kalau memang Jai ini beneran nipu, apalagi kata-katanya misalnya maling. Kalau benar yang dimaksud di statusnya Karen itu adalah anak buah saya Jai, buktikan. Laporkan ke polisi. Jangan sampai akibat dari omongan dia ada sesuatu perbuatan yang memang dilarang oleh hukum. Yang merugikan terhadap anak buah saya. Akan ada efek baliknya nanti. Itu hati-hati. Kenapa saya bilang begini dan kenapa saya juga menyindir dia di status saya? Karena sehari sebelumnya pun si Karen minta saya yang tanggung jawab terhadap anak buah saya. Kalau masalah kantor saya, masalah kerjaan saya, masalah manajemen saya misalnya, ada kesalahan dari anak buah saya pasti tanggung jawab. Ya paling masalah itu selisih berapa juta sih, itu kan paling jutaan kecil. Kita diundang berapa sih, paling kan begitu. Saya pikir ada miskomunikasi antara anak buah saya ini dengan Karen. Dan memang Karen udah lama hubungin saya, Jai mana. Saya pun tidak pernah komunikasi dengan Jai selama corona ini. Jarang komunikasi. Saya pun nggak bisa hubungin dia.
Malah Karen ini pernah mau pinjem uang ke saya 2 juta. Bang, kalau Jay nggak ada, pinjem dulu 2 juta. Nanti biarlah Jay tanggung jawab ke apa. Pernah. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada miskomunikasi antara Jay dengan Karen, ya tidak harus bawa-bawa nama saya. Apalagi itu kan masalah uang kecil. Saya kira bisa dibicarakan antara Jay dengan Karen. Dan kenapa harus nyindir-nyindir saya? Justru saya selama ini nih diam, tidak bicarakan, saya maklumin dulu. Karen sampai hari ini belum bayar lawyer fee ke saya. Ingat itu, belum bayar lawyer fee. Dan dalam waktu dekat ini saya akan kirim tagihan ke dia. Saya sudah melakukan kewajiban saya. Tinggal Karen memenuhi kewajiban dia terhadap saya. Saya udah diem nih, udahlah gitu. Saya tidak bicarakan itu lagi gitu. Kapan lah, bebas Karen kapan mau bicara dengan saya. Tapi kalau lihat begini, kalau benar yang dimaksud di medsos itu adalah saya juga tidak akan segan-segan, saya akan tagih sejebannya lawyer fee saya ke dia. Artinya permasalahan ini sebenarnya tidak haruslah dibawa-bawa ke medsos. Kalau memang iya, buktikan, laporkan ke polisi. Tidak terbukti, akibat hukum itu ada. Akibatnya